Salam pemirsa, menurut ungkapan sumber yang akrab dengan proses negosiasi, bahwa Jepang dan Belanda telah siap bergabung dalam aliansi yang dipimpin Amerika Serikat untuk membatasi komunis Tiongkok memperoleh mesin manufaktur semikonduktor canggih. Hal ini akan sangat melemahkan kemampuan bersuasembada chip Beijing. Pejabat Amerika Serikat, Belanda, dan Jepang akan menyelesaikan negosiasi tentang serangkaian pembatasan baru pada produk yang dapat dijual ke perusahaan Tiongkok paling cepat pada hari Jumat waktu Amerika Serikat, kata sumber tersebut yang diberitakan oleh Bloomberg. Para pejabat masih bernegosiasi di Washington hingga hari Kamis tanggal 26 Januari malam. Untuk saat ini, para pejabat tidak berniat mengumumkan secara terbuka pembatasan yang mungkin baru saja dinegosiasikan, kata sumber tersebut. Menurut Bloomberg, Belanda akan memperluas pembatasan yang diberlakukan terhadap ASML, setidaknya untuk mencegah perusahaan tersebut menjual beberapa mesin litografi deep ultraviolet di UV, yang sangat penting untuk membuat beberapa chip canggih. Jepang akan memperlakukan pembatasan serupa terhadap Nikon. Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional menolak berkomentar, kata laporan itu. Upaya bersama itu akan memperluas pembatasan yang diumumkan oleh pemerintah Biden bulan Oktober lalu. Langkah tersebut bertujuan membatasi kemampuan komunis Tiongkok untuk mengembangkan dan memproduksi semikonduktor canggih, sekaligus menghambat perluasan kemampuan militer Tiongkok, pengembangan kecerdasan buatan, dan komputasi mutakhir. Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda adalah negara bagi perusahaan terpenting yang memproduksi peralatan pembuatan chip, termasuk ASML di Belanda, Tokyo Electron di Jepang, dan Applied Materials di Amerika Serikat. Sebelumnya, pembuat peralatan Amerika Serikat mengeluh bahwa tindakan sepihak pemerintahan Biden memungkinkan pesaing luar negeri untuk terus menjual produk ke Tiongkok, sekaligus merusak tujuan untuk membatasi pengembangan militer Tiongkok. Menurut Bloomberg, setelah berita bahwa Jepang dan Belanda bersiap untuk memberlakukan pembatasan tersebar, saham Tokyo Electron turun sekitar 1%. Pada saat yang sama, saham perusahaan pembuatan chip Tiongkok juga turun. Penurunan Shanghai SMIC meluas sampai 2,1% dan penurunan Huahong Semikonduktor sebesar 1,5%. Pemerintah Tiongkok melakukan pembalasan terhadap Amerika Serikat. Pada bulan Desember tahun lalu, Beijing mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia WTO dan berharap WTO membatalkan kontrol ekspor Amerika Serikat tersebut. Pada hari Kamis, Senator Shigeharu Aoyama dari Partai Demokrat Liberal Jepang mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg bahwa jika Jepang bergabung dengan jajaran peraturan teknologi Amerika Serikat akan menimbulkan 100% kemungkinan bagi komunis Tiongkok untuk membalas tindakan Jepang. Tetapi dia menekankan bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Shigeharu Aoyama saat ini adalah pejabat ketua Kementerian Ekonomi dan Industri Partai Demokrat Liberal Jepang. Dia mengatakan bahwa meskipun tindakan pembalasan PKT akan berdampak negatif pada perusahaan Jepang yang berbisnis dengan Tiongkok, namun Jepang harus memanfaatkan kesempatan ini untuk beralih ke bisnis yang mempertimbangkan resiko geopolitik. Dia menyarankan agar perusahaan Jepang melangkah dari perspektif keamanan ekonomi, mulai mengembangkan permintaan baru di pasar Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Shigeharu Aoyama juga mengatakan bahwa kekuatan Jepang dalam peralatan material dan semikonduktor perlu dieksplorasi untuk menunjukkan kekuatan masing-masing dalam kerjasama internasional yang andal dengan Amerika Serikat maupun negara lain. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.